Halo saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, bertemu lagi di Summary Daily Bible School. Hari ini kita akan belajar tentang Roh Kudus menggunakan kata pengganti he dan it. Jadi dari pelajaran ini kita mau lihat bedanya ketika Roh Kudus itu menggunakan kata pengganti he atau it. Di Yohanes 14 ayat 16, kita bisa melihat bahwa Roh Kudus yang adalah another comforter menggunakan kata ganti he. Dan yang tidak nyaman dengan menggunakan kata he adalah kelompok non-trinitas. Kenapa non-trinitas tidak nyaman ketika melihat kata he sebagai kata ganti another comforter yang adalah Roh Kudus? Karena buat non-trinitas, Roh Kudus itu bukan oknum. Sedangkan he ini menggantikan kata oknum. Jadi kalau he ini sangat nyaman banget buat kelompok trinitas. Karena mereka percaya bahwa Roh Kudus adalah oknum. Makanya menggunakan kata ganti he. Jadi argumentasi kelompok trinitas adalah karena Roh Kudus itu oknum, makanya memakai kata he. Sehingga Roh Kudus itulah oknum ketiga. Tapi kita harus baca terus ayat ini. Kita baca di ayat 17 dikatakan bahwa another comforter ini adalah the Spirit of Truth. Jadi kita tahu semua alur cerita di sini bahwa Tuhan Yesus akan meninggalkan murid-murid. Tetapi Tuhan Yesus berkata, ketika kamu saya tinggalkan, kamu tidak akan tanpa penghibur. Tetapi bagi murid-murid tidak ada yang semantap Tuhan Yesus sebagai seorang penghibur. Artinya, sebelum Tuhan Yesus pergi, penghiburnya adalah Tuhan Yesus. Tetapi ketika saya pergi, Yesus bilang bahwa he akan datang untuk menghibur kamu. Kalau ini berbicara tentang oknum, ketika oknum Tuhan Yesus pergi, maka oknum he yang akan datang yang berbeda dengan Tuhan Yesus. Tetapi kita lihat di sini, kalau ini bukan oknum yang lain atau oknum ketiga, karena di ayat 18 dikatakan I will come to you. I di sini siapa? I di sini adalah Tuhan Yesus yang berbicara kepada mereka. Jadi, ketika oknum Tuhan Yesus pergi, he itu akan datang, tetapi he itu adalah saya. Dengan kata lain, Tuhan sedang berkata bahwa oknum yang pergi adalah saya, dan yang datang adalah saya juga, tetapi tanpa oknum saya. Karena di sini pengertiannya dia, he adalah saya. Kalau dia adalah saya, itu artinya dia adalah saya punya roh. Kalau roh itu sama dengan mind, artinya dia adalah saya punya mind atau influence. Jadi di sini roh itu bukan oknum, karena roh itu adalah pikiran dan pengaruh. Artinya kalau kamu bertemu dengan roh saya dan saya di sini adalah Tuhan Yesus, artinya kamu bertemu dengan roh saya, pikiran saya yang sama dengan bertemu dengan saya, walaupun tubuh saya tidak ada. Kenapa dibilang itu sama dengan bertemu dengan saya? Karena pikiran itu adalah milik saya. Ingat bahwa tubuh saya dan pikiran saya atau roh saya itu tidak bisa dipisahkan dari saya. Makanya jangan heran ketika dikatakan bahwa ketika saya pergi, saya akan kirimkan penghibur yang lain atau Spirit of Truth. Atau menggunakan kata ganti dia, he. Dan di ayat 18 bilang I will come to you. I di sini menunjukkan bahwa yang datang memang saya, karena saya ini adalah pikiran saya, roh saya. Saya tidak bisa dipisahkan dari roh saya. Makanya dibilang saya akan datang, karena yang datang Spirit of Truth itu adalah roh saya. Jadi ketika saya pergi tubuhnya, yang akan datang adalah mind saya, roh saya. Makanya jangan heran ketika yang dikirim adalah roh, Tuhan Yesus bilang, saya yang akan datang. Karena memang rohnya gak bisa dipisahkan dari Tuhan Yesus. Sama seperti kita semua punya pikiran dan roh yang tidak bisa terlepas dari kita.
Dan saya adalah saya karena pikiran saya, roh saya. Tetapi saya memiliki perbedaan dengan Tuhan Yesus walaupun ada samanya sama-sama memiliki mind. Kalau Tuhan Yesus punya mind atau roh tidak terbatas dengan tubuhnya. Sedangkan kalau pikiran saya, roh saya itu terbatas dengan tubuh saya. Mari kita simpulkan sejauh ini. Jadi, He adalah yang akan datang ketika Tuhan Yesus pergi. Tetapi yang akan datang ini bukan datang dalam bentuk yang sedang berbicara di ayat ini, yaitu I. Tetapi datangnya nanti itu bukan dalam bentuk sekarang. Makanya kita katakan yang datang adalah He. Tetapi He ini adalah yang sedang berbicara di ayat, yaitu I. Jadi, dalam ayat Yohanes 14 ayat 16, 17, 18, I ini sedang berbicara bahwa I akan berbicara nanti tapi dalam bentuk He. Jadi, yang sedang ngomong sekarang atau nanti itu adalah I. Tetapi nanti kita bilangnya namanya He. Bedanya apa? Bedanya karena tidak ada tubuhnya. Jadi di Yohanes 6 ayat 63, perkataan yang diucapkan itu sama dengan spirit. Artinya, kalau I sedang berbicara sekarang, itu kita tahu bukan dagingnya karena flesh profited nothing. Jadi, walaupun ada bentuk tubuhnya sekarang, yang berbicara tetap spirit. Dan dalam ayat ini sedang berbicara, spirit sedang ngomongin tentang spirit nanti tanpa tubuh. Karena sekarang spirit yang berbicara, tapi ada tubuhnya sekarang bersama murid-murid. Intinya adalah sekarang yang ngomong ataupun nanti yang ngomong tetap spirit, tapi spirit yang nanti tanpa tubuhnya. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa He dan I menjelaskan beda dan samanya. He menjelaskan perbedaannya, I menjelaskan samanya. Apakah dari penjelasan sebelumnya saudara-saudara bisa melihat bedanya? Kalau belum, silakan ulangi lagi. Cari ya sampai mengerti, bisa melihat beda dan samanya. Dan salah satu samanya adalah kita lihat tadi bahwa sekarang dan nanti yang berbicara sama-sama spirit. Nah, sekarang kita akan membahas tentang he dan it. Kita tahu bahwa argumentasi mereka, di mana kalau kita lihat ayat Yohanes 14 ayat 16, kata he di sini membuat mereka nyaman. Karena buat mereka Roh Kudus adalah oknum. Artinya, yang membuat mereka tidak nyaman adalah kata yang bukan he. Artinya kita harus mencari di Alkitab bahwa Roh Kudus menggunakan kata ganti yang menunjukkan bahwa bukan oknum. Kita tahu bahwa dalam bahasa Inggris, untuk oknum biasanya menggunakan kata ganti he, she. Sedangkan kalau bukan oknum, tidak menggunakan kata he or she, tetapi menggunakan kata it. Artinya, kalau Roh Kudus menggunakan kata ganti it, mereka yang dari kelompok Trinitas akan garuk kepala. Apakah ada ayatnya? Ada. Tolong buka Roma 8 ayat 16. Di sini, spirit menggunakan kata ganti itself. Dan kita tidak mau kan kalau oknum itu pakai kata it. Karena kita lihat, contohnya bapak atau anak tidak mungkin menggunakan kata ganti it. Dan dari ayat sebelumnya kita tahu bahwa Roh Kudus itu adalah Tuhan Yesus atau rohnya milik Tuhan Yesus. Artinya kalau di Roma 8 ayat 16, the Spirit itu adalah itself. Artinya Yesus itu ada dua bagiannya, yaitu bagian it dan bagian he. Kalau berbicara tentang he, itu berbicara tentang Tuhan Yesus. Kalau bicara tentang it, berbicara tentang Tuhan Yesus tanpa oknumnya. Contohnya Roma 8 ayat 26. Dibilang di sini kata spirit diganti menjadi itself. Artinya, ayat ini ketika dibilang spirit itu itself tidak fokus pada Tuhan Yesusnya. Karena fokusnya spirit atau spiritnya Tuhan Yesus. Jadi kalau it tidak fokus pada Tuhan Yesus, hanya fokus pada spiritnya Tuhan Yesus. Dan dikatakan di ayat ini, pekerjaan Roh Kudus adalah menolong kita punya kelemahan.
Nah, sekarang kita baca John 14 ayat 26. Di sini Roh Kudus juga ada yang menggunakan kata it, di mana Roh Kudus it fungsinya adalah untuk mengingatkan kamu kembali apa yang Tuhan Yesus bilang. Walaupun di ayat ini ada kata he, nanti kita bahas ya. Jadi, kalau di sini kita lihat, kata it itu fokus pada pekerjaan dari Roh Kudus, yaitu pekerjaannya untuk mengingatkan kita. Atau di Roma 8 ayat 26 untuk menolong kelemahan saya. Atau membuat perantara, dialah yang mengungkapkan sebenarnya apa yang saya maksudkan dan yang sebenarnya saya tidak bisa ungkapkan. Jadi kata-kata saya yang sebenarnya saya tidak mengerti apa artinya, Roh Kuduslah yang artikan isi hati saya. Jadi kalau kita berdoa dan kita dengar terjemahannya, kita rasa bahwa kita tidak pernah bilang hal tersebut. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Jadi kalau itu berbicara tentang fungsi, pengaruh, dan pekerjaan dari Roh Kudus atau Rohnya Kristus. Apakah kita sudah mengerti kata it sekarang? Lalu bagaimana dengan he? Nah, kita kembali lagi ke cerita murid-murid yang sedih ketika Yesus bilang dia sudah mau pergi. Dan ketidaksedihan mereka itu karena kehadiran Tuhan Yesus. Rasa nyamannya karena Tuhan Yesus. Lalu yang membuat sedih apa? Yang membuat sedih itu adalah pergi. Tapi walaupun Tuhan Yesus pergi, mereka dibilang jangan sedih, jangan cemas. Karena Tuhan Yesus itu akan datang lagi. Tetapi tidak dalam bentuk yang mereka kenal, tapi itu tetap Tuhan Yesus. Jadi ketika dibilang He will abide with you forever, itu bilang tentang Tuhan Yesusnya. Karena kita tahu yang dapat menghibur mereka hanya harus Tuhan Yesus. Jadi kita dari titik ini sudah bisa membedakan he dan it. Kita ulangi lagi, he itu bicara tentang Tuhan Yesusnya. Sedangkan it itu menekankan fungsi pekerjaan dan pengaruh dari Roh Kudus. Lalu kita mau bahas tentang John 14:26 yang ada kata He shall teach you all things. Kenapa dibilang He shall teach you? Karena I yang selama ini mengajar mereka sebelum Tuhan Yesus pergi adalah Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesuslah yang akan mengajar mereka juga setelah Tuhan Yesus pergi. Atau nanti Yesus juga yang ajar kamu. Makanya di ayat 27 dikatakan, Peace I leave with you. Jadi mereka juga bisa peace nanti ketika Tuhan Yesus pergi karena yang membuat peace ini adalah Tuhan Yesus. Jadi kalau Tuhan Yesus selalu bersama-sama kita melalui rohnya, artinya tidak ada yang perlu kita khawatirkan karena Tuhan Yesus selalu bersama kita. Kalau dari sedih ke senang itulah pekerjaan He. Tetapi kalau dari senang ke sedih itu pekerjaan yang bukan He. Kalau rasa ingin belajar Alkitab itu menjelaskan pekerjaan Roh Kudus yang selalu membujuk kita untuk mau belajar dan mengenal tentang Tuhan Yesus. Jadi kalau mau bicara tentang pekerjaan itu it. Sedangkan kalau membahas tentang siapa yang bekerja, bahasa yang digunakan adalah he. Biarlah dari pelajaran kali ini kita lebih mengerti lagi perbedaannya. Tuhan memberkati.